Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu berjudul penerjemahan Al-Amsal wal Hikam. Latar belakang masalah. Penerjemahan merupakan proses pengalihan makna dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran dengan tujuan agar pesan yang terkandung di dalamnya dapat dipahami secara tepat oleh pembaca. Dalam praktiknya, penerjemahan tidak hanya melibatkan penggantian kata, tetapi juga menuntut pemahaman terhadap konteks, budaya, serta struktur bahasa yang digunakan. Salah satu bentuk teks yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dalam penerjemahan adalah amsal wal hikam atau proverbs dan aphorism. Amsal wal hikam merupakan ungkapan bijak dalam bahasa Arab yang memiliki ciri khas berupa bahasa yang ringkas, padat, dan mengandung makna yang mendalam. Ungkapan ini sering digunakan sebagai nasihat, pedoman hidup, serta refleksi nilai moral dan spiritual. Selain itu, perbedaan struktur bahasa antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia juga menjadi tantangan dalam penerjemahan. Bahasa Arab yang bersifat fleksional berbeda dengan bahasa Indonesia yang bersifat aglutinatif, sehingga sering terjadi perubahan struktur kalimat dalam proses penerjemahan. Selanjutnya yaitu bab kedua, pengertian amsal wal hikam. Amsal wal hikam adalah ungkapan dalam bahasa Arab yang berisi nasihat, peribahasa, atau kata-kata bijak yang mengandung nilai kehidupan. Ungkapan ini biasanya singkat tetapi memiliki makna yang mendalam. Menurut peneliti oleh Muhammad Yunus Anis dalam artikel Teknik Penerjemahan Tema Tekstual dalam Aforisme Al-Hikam versi 3 bahasa, aforisme memiliki karakteristik utama yaitu ringkas atau concision, mudah diingat atau memorability, dan mengandung makna yang ambigu atau berlapis. Contoh, manjada wajada, yang artinya siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Ungkapan ini menunjukkan bahwa satu kalimat pendek dapat mengandung pesan yang sangat luas. Lanjut, karakteristik bahasa dalam amsal wal hikam. Dalam proses penerjemahan, penting untuk memahami karakteristik bahasa dalam amsal wal hikam. Yang pertama, bahasa singkat tetapi bermakna luas. Aforisme menggunakan kalimat pendek tetapi mengandung makna yang dalam. Hal ini membuat penerjemah tidak cukup hanya menerjemahkan kata per kata. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa kiasan. Yang ketiga, banyak ungkapan menggunakan metafora. Contoh, al-waktu kasifa, yang artinya waktu seperti pedang. Makna waktu harus dimanfaatkan dengan baik. Menurut peneliti Muhammad Zainul Haq dalam jurnal Problematika Penerjemahan Idiomatik Arab ke Indonesia, idiom tidak dapat dipahami hanya dari susunan katanya,
tetapi harus dilihat dari makna keseluruhan dan konteksnya. Yang keempat yaitu dipengaruhi budaya. Makna dalam Amsal wal Hikam sering berkaitan dengan budaya Arab, sehingga sulit mencari padanan langsung dalam bahasa Indonesia. Yang terakhir yaitu perbedaan struktur bahasa. Bahasa Arab dan bahasa Indonesia memiliki sistem yang berbeda. Menurut penelitian Muhammad Yunus Anis dalam jurnal Terjemahan Struktur Informasi Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Perbedaan ini menyebabkan membedakan terjadinya perubahan struktur dalam proses penerjemahan. Oke, selanjutnya yaitu teknik penerjemahan Amsal wal Hikam ya. Ini tekniknya ya. Dalam menerjemahkan Amsal wal Hikam, penerjemahan menggunakan berbagai teknik. Jadi ada beberapa teknik untuk penerjemahan. Menurut penelitian Muhammad Yunus Anis dalam jurnal Comparative Analysis of Arabic Indonesian and Arabic English Translation Techniques in the Al-Hikam Aphorism. Nah, jurnal itu terdapat banyak teknik penerjemahan yang digunakan dan yang paling dominan adalah padanan lazim atau established equivalent. Yang pertama, padanan lazim atau established equivalent. Teknik ini menggunakan ungkapan yang sudah umum dalam bahasa Indonesia. Contoh, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Menurut penelitian tersebut, teknik ini dominan karena membuat terjemah lebih alami dan mudah dipahami. Yang kedua yaitu modulasi. Teknik ini mengubah sudut pandang makna. Contoh, al-farji apa sih? Yang artinya keberhasilan. Perubahan ini dilakukan agar sesuai dengan pemahaman pembaca Indonesia. Yang ketiga yaitu amplifikasi. Teknik ini menambahkan penjelasan agar makna lebih jelas. Yang selanjutnya itu reduksi. Teknik ini menyederhanakan kalimat dengan menghilangkan bagian tertentu. Dan yang terakhir yaitu transposisi. Nah, teknik ini mengubah struktur kalimat agar sesuai dengan bahasa Indonesia. Menurut penelitian Dola Sobari dalam jurnal Analisis Penerjemahan Teks Berbahasa Arab dalam buku Mahfuzot, penerjemah yang baik harus memenuhi 3 aspek yaitu keakuratan, keberterimaan, dan keterbacaan. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu analisis contoh penerjemahan Amsal wal Hikam. Contoh pertama, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Analisisnya, pakai teknik padanan lazim ya. Pakai teknik yang pertama. Berdasarkan penelitian Muhammad Yunus Anis, teknik ini paling banyak digunakan karena meningkatkan keterbacaan. Teknik padanan lazim ini sangat banyak digunakan karena meningkatkan keterbacaan. Terjemahan sudah sesuai dengan ungkapan umum di Indonesia. Contoh yang kedua, kesabaran adalah kunci keberhasilan. Analisis teknik. Nah, yang kedua ini memakai teknik modulasi. Tidak diterjemahkan literal atau ke lapangan, tetapi disesuaikan menjadi keberhasilan.
Hal ini sesuai dengan konsep perubahan makna dalam penerjemahan idiomatik. Contoh 3. Waktu itu seperti pada pedang, jika tidak dimanfaatkan maka akan merugikanmu. Analisis teknik amplifikasi plus modulasi. Ditambahkan kata dimanfaatkan dan merugikan. Hal ini dilakukan untuk memperjelas makna sesuai dengan konsep teknik. Yang terakhir yaitu contoh keempat, yaitu tidak bisa bekerja sendiri. Teknik ini memakai padanan lazim plus reduksi. Metafora dihilangkan dan diganti dengan makna inti sesuai dengan konsep bahwa idiom tidak selalu diterjemahkan secara literal. Oke, kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu penutup. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa amsal wal hikam merupakan ungkapan bijak dalam bahasa Arab yang bersifat ringkas, padat, makna serta mengandung nilai moral dan spiritual yang mendalam. Karakteristik tersebut menjadikan menarik namun juga menantang dalam proses penerjemahan. Dalam penerjemahan dari bahasa Arab ke Indonesia, perbedaan struktur bahasa dan latar belakang budaya menyebabkan terjadinya pergeseran bentuk dan makna. Hal ini sejalan dengan penelitian Muhammad Yunus Anis yang menunjukkan adanya perubahan struktur informasi atau tema rema dalam proses penerjemahan.